Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan bagaimana penggunaan untuk Ionics dan juga framework ini. Framework Ionics. Di sini itu kita bisa melihat ya. Oke, di sini kita bisa melihat dalam codingan ini paling utama adalah counts, routes, dan juga routes. Nah, ini codingnya panjang 4 sampai 14. Bisa dilihat ya. Kita fokus. Di sini ada pet home. Nah, home yang ini adalah yang important tuh. Jadi kalau pet home ini dengan load shardnya langsung biar dia langsung menuju ke pada pet home itu. Cara paling gampang buat ngebukanya adalah kita bisa bukanya langsung dengan mencet kontrol plus. Nah, di panah ini kita langsung pencet di sini, klik, harusnya ini langsung kebuka ya page-nya ya. Kita coba. Nah, dia nongol, berarti dia benar di home. Berarti sesuai dengan page yang ada di sini, ke home langsung. Biar lebih simple untuk mengecek. Nah, dengan sudah membuka gini berarti tandanya dia sudah masuk benar folder ke home. Oke. Sekarang di sini akan dijelaskan lagi daripada sekalian app. Selain app routing modul, yang paling penting adalah app modul.ts. Ini bertujuan untuk biar kalau punya library eksternal yang tadi, kalau mau pakai framing, nah itu bakal langsung ke import ke sini. Kalau kita mau nambah HTTPS biar ini bisa ke akses keluar gitu URL-nya, itu bakal ditambahin ke sini. Cuman di sini karena tidak dibahas, jadi bakal langsung fokus ke routing modul ini. Nah, di sini ada pet home, bakal langsung sini. Nah, kalau petnya itu kosong, dia redirect ke home. Berarti balik lagi ke atas ini. Oke. Nah, pet match-nya itu full. Kira semuanya melarikan ke home. Sebagai contoh, kita bukti ini. Kita home-nya coba kita hapus. Apakah dia bakal balik lagi? Nah, balik lagi ke home kan, aman. Kalau kita buat si ininya mati, kita hapus. Kita coba nih ya. Nah, hapus. Kita cek apakah masih jalan. Tidak, aman. Coba masih di jalan. Home kita hilangin aja. Oke, ini dia pasangin. Kita coba hapus. Nah, jadi ngilang karena bingung ya, karena tadi kayak direkturnya ngilang kan, bisa dilihat juga. Makanya di sini kita tulis ya home. Akhirnya pet. Makanya di sini petnya adalah home, makanya di sini gini. Ini kita fokus. Kita bakal bukanya. Modingnya mau di mana? Ini kan tampilan udah nongol nih. Kita udah tahu ada di sini di home mode. Kita buka lagi. Nah, di sini folder home ini itu banyak banget kan ini. Ada 6 nih ya, ada 6. Kita coba aja nih. Jangan kita lihat semuanya aja, cuman kita fokusin ada 3 nih. Ada, kita tutup dulu deh biar enak nih, biar jelas juga. Kita silang. Satu yang pertama di home page HTML. Ini paling utama. Intinya. Nah, kedua ini CSS-nya nih. Karena kan pasti ada CSS sama HTML di dalam web. Nah, selanjutnya adalah satu lagi adalah homepage.ts. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini tuh buat backendnya. Ini buat pemetaan codingnya buat di sini. Kalau untuk tampilan antara HTML dan juga CSS, nggak ada di yang mana lagi. Kita mulai lihat gimana nih. Ini kita kan mau nyoba nih berubah tampilan yang ada di sini. Saya bakal coba nih untuk mengubah yang ready to create app. Kita harusnya ini berada di homepage. Biasanya kalau untuk tampilan itu kan ada di HTML ya. Kita coba buka HTML-nya. Kita cari tulisan yang ready to create. Kita coba tinggal Ctrl F. Kita ketik ready. Nah, ada kan nongol di sini, sudah terlihat bahwa misalnya ada. Cuman gini kita masih nyoba.
Untuk ngebuktinya kita acak-acak aja, kita save, balik lagi apakah berubah. Nah, dia pasti kan berubah, berarti bener nih ya, berarti kita sudah tahu nih di mana letak codingannya nih, kita udah paham, berarti kita udah benar nih. Kalau udah tahu, kita tinggal kita mikirin kita mau ngapain nih, kita mau apa nih yang diubah. Makanya di sini kita kan mau tahu struktur Ionic itu gimana sih HTML-nya. Kita coba cek dulu, save dulu, udah balik lagi ke yang tadi, kita buka lagi. Nah, ini untuk mengingat ya, untuk mengingat struktur HTML Trischool. Ini harusnya kalau untuk yang udah pernah mempelajari untuk web harusnya sudah tahu lah, udah pernah nemu ini struktur HTML itu udah pasti pernah lihat lah. Awalannya tuh udah pasti HTML, juga ada tutupnya, biasanya tutup terus slash HTML lagi, biasanya ditutup dengan HTML. Saya lihat. Nah, ini dalam HTML tuh udah ada 3 hal yang penting, ada kepala, badan atau tubuh, atau ya body, terus itu baru kakinya kan. Untuk kepalanya itu header, body, dan juga footer. Di sini ada head, ada, kita lihat nih ya, ada tulisan header, head atau header, isinya bagian palanya nih. Untuk bagian-bagian pala yang bagian atas semua, mau itu yang tampilan navigasi atau sebatas judul title, di sini bisa dilihat nih, Introduction to HTML. Nah, itu termasuk di header, di title itu. Nah, kalau udah dibuat ini, kita akan langsung mulai ke kontennya atau isinya, itu bodinya. Kita lihat di Trischool nih ya, atas sampai ke bawah ini kita bisa lihat di sini itu tampilan utamanya itu berada di bagian body. Kita bisa lihat, nah ini adalah isinya nih, ini contoh bagian isi dari kontennya nih di dalam body ini. Biasanya ada lagi footer, biasanya itu kayak untuk hak cipta. Nah, ini sebagai contoh nih, ini adalah bagian footer untuk kayak copyright segala macamnya. Nah, di sini itu kan wawasan dasarnya, kita pasti udah pernah mengenal lah. Nah, kalau di Ionic basicnya itu kita menggunakan kalimat ion strip header, ion strip toolbar atau konten. Nah, di sini kan bisa lihat ya, kita ada ion header, terus ion header, tutupnya juga ada, nama dalamnya itu bagian titelnya. Dalam Ionic titelnya itu bakal dimulai di blank di atas tuh, bisa dilihat juga. Nah, kalau kita ubah, kita cek, nah berubah kan di sini, berarti benar codingannya untuk yang di atas itu. Di sini kita harus mencari tahu juga ya, kenapa ini enggak ion header, udah ada ion header, kenapa kita tulis, kenapa kita harus menggunakan ion header di sini. Kita sebenarnya bisa nguji aja ya, itu udah termasuk CSS sebenarnya kan, cuman yang enggak termasuk dalam SCSS. Nah, urusan CSS nya kan kayak begini, cuman variabel kan di sini cuman kontainer, pakai kontainer strong dan juga kontainer p, dan ada kontainer a juga di sini. Nah, artinya di sini nama-nama variabelnya tidak menyebutkan adanya variabel ion toolbar atau ion title. Tapi dengan kita mengambil ion toolbar dan juga ion title, kita bisa membuat tampilannya menjadi enak dilihat seperti yang gitu di sini. Kita coba nih ya, ini kan blank, masih di atas beneran. Andai kalau kita hapus di blank, kita hapus semua nih ion toolbar dan ion title-nya, cek paste blank ya, kita coba kita save. Nah, bisa dilihat hasilnya jadi begini, bisa dilihat sini jadi kayak nggak rapi kan, mepet semua nih, gak enak banget kan dilihat ya di sini. Makanya di sini kita manfaatkan nih dari default ya, pakai ion toolbar dan juga ion title, dan tulisan blanknya di judulnya di dalam ion title tersebut.
makanya jadi balik lagi rapi. Nah kalau gini kan enak jadi rapi nih, karena di sini sudah termasuk style. Kita bisa ngelihat ya jarak atas bawahnya berapa, kiri kanannya berapa, jadi nggak bakal mepet ke atas atau ke bawah. Makanya tulisannya pun jadi kayak jelas kan. Nah basicnya. Sekarang kita lihat nih bagian konten. Nah ion konten nih, ion konten kan tadi termasuk isi. Nah ini full screen true nih. Tujuannya adalah biar semua isi kontennya akan berisikan tentang ukuran yang mengacu pada full screen. Kita ke bawah dulu aja nih. Nah ini dalam ion konten ada ion header. Kok ada header lagi di sini? Kan tadi biasanya kan di body kan, kalau di HTML kan nggak ada ya header lagi. Kalau di Ionic itu sebenarnya bisa kita buat ion header lagi di dalam ion konten. Cuman ini juga sebenarnya buat kita sebenarnya ini gak bermanfaat juga. Nah di sini kan coba kita lihat nih, ada tulisan, kita ubah dulu ini, kita coba cek ya di reload, tapi nggak ada yang berubah kan, bisa dilihat. Nah di sini kan nggak ada yang berubah, makanya di sini kita coba balikin lagi, kita save lagi, nggak ada yang berubah juga kan. Nah makanya berarti itu kan tidak bermanfaat. Dia bawaan di coding ada, tapi di sini nggak tampil juga, makanya kita di sini hapus aja, karena emang nggak akan berpengaruh juga gitu. Makanya di sini kan gak ada yang berubah juga, bisa dilihat hasilnya sama aja. Kita fokus lagi, balik lagi ke isi konten. Nah ini ready to create app ini berarti bukan di yang tadi kan codingannya. Nah di dalam div id container. Nah ini kita mulai ini gini, container kan tadi disebut ya, makanya tadi kan kita sudah menyebut di CSS. Di dalam CSS kita bisa lihat di sini ada kontainer. Makanya stylenya di sini untuk memanggil stylenya untuk di CSS. Di dalam ada kontainer strong, juga ada kontainer P, kontainer A. Itu tuh buat apa sih? Di sini kita kan bisa lihat nih. Di dalam div id itu kontainer kan. Nah, kalau di dalam kontainer itu adanya P, ada A, ada strong, bisa mengambil dari sini. Nah, di sini kan ada P. P itu kan paragraf ya. Nah, still with Ionic. Warnanya kan di sini kan bisa lihat. Bisa. Nah, ini tuh berpengaruh. Di sini foto P kan, nah, itu kan sampai sini. Nah, di dalam itu udah diatur nih. Si P itu di CSS udah diatur font size-nya 16 px dan colornya line height-nya 22 px. Nah, line colornya bisa dilihat juga. Makanya dia kan jadi warna tuh bedanya sesuai yang ada di sini. Nah marginnya itu 0. Misalnya di sini kalau semisal dia bikin paragraf baru, dia pengen size jadi kecil. Nah di sini ada juga A nih. Nah A ini kan yang ini nih, A nya tutupnya di situ. Di sini kan dia ngetik UI komponen. Kita coba nih ya, di A ini kan di CSS nya text decoration jadi none. Nah kita coba ya, kita lihat di sini A nya itu kan tadi URL link kan biasanya warna biru. Nah muncul jadi warna biru kayak gini kan. UI komponen ini bisa diklik. Nah di sini kan bakal kebuka karena tadi ini salah satu link juga URL. Nah di sini kita bisa lihat lagi. Di satu lagi kan ada strong nih. Kita coba lihat nih. Mana tadi? Nah ini kan strong nih. Jadi itu create an app ini adalah, nah sini kan dia tulisannya kayak lebih bold gitu kan, bakal lebih gede. Maka karena di sini CSS ya ada nih font size nya 20 px, beda sama yang tadi P 16 px, strong 20 px, makanya dia jadi lebih gede nih size nya. Line height ya itu jarak antara panjang dengan paragraf bawahnya itu 26 px, jadi agak ada jarak tuh kan, jadi kelihatannya lebih rapi. Ini kan padahal nggak kelihatan ada bold, harusnya kan ada bold. Nah ini logika dasarnya adalah strong itu bawaan HTML adalah membuat jadi bold. Kalau ketik strong doang si tadi kayak yang tadi ini kita bisa lihat di sini. Nah strong kayak gini itu kan sebenarnya buat
yang di dalam strong ini kan itu harusnya kan jadi bold, selain ya penambah huruf dengan B doang itu ada yang strong. Nah dua-duanya ini bisa berubah jadi tebal. Dia sudah tebal, cuman di sini kita nambah juga font size nya juga digedein jadi gede, bisa jadi kecil tergantung kita ngaturnya di sini berapa px ya. Nah di sini kan kita sudah paham kan apa aja isinya. Di sini kita coba lagi pakai dan sekarang ini kan udah jelas ya, cuman kita kan di sini pakai, kita coba kalau kita ini di counter kalau kita nggak pakai nih, kita coba kita hilangin dividing nya juga, jadinya kan kita save. Nah jadi kan tulisannya malah ke atas semua nih, kayak ya agak rapih juga kan kelihatannya, karena dia yang bikin rapi itu ada di dalam CSS ini, bisa dilihat tuh di kontainer ada. Nah kalau kontainernya kita nggak dipakai ya kayak begini bawaan dasarnya, jadi tulisan ya acak aja, makanya jadi kayak nggak rapi. Untuk memanfaatkan kita tiru aja di sini kayak tadi sudah dari awal, karena kan biar ada isian yang biar lebih rapi aja ya, makanya ini kita pakai div id dan juga isinya di sini baru jadi rapih. Kita cek lagi sini full screen yang artinya true. Makna dari full screen true itu kalau kita hapus, kita coba cek ya hasilnya kan di tengah-tengah nih sejajar nih, kalau kita coba dia akan lebih turun kan, bisa dilihat kan ya. Nah kalau misalnya kita balikin lagi dia naik lagi nih ke atas, kalau kita buang lagi turun lagi. Kenapa kita bisa kayak begitu? Ini tuh sebenarnya karena full screen itu dia bakal ngukur nih yang dividenya nggak konten ayan konten, dia bakal ngukur kalau emang misal konten ini ingin ada di tengah tampilan awal, semua yang isi konten itu dia akan muncul. Nah di sini misal kita tulis input nama Anda. Nah di sini kita coba udah diubah nih ya untuk input. Nah, coba nama lengkap placeholdernya baru kita tambahin tadi input nama Anda. Nah input lengkap nama Anda biar jelas ya. Yes. Nah nama lengkap dia muncul input nama lengkap Anda. Nah di sini kan udah dibuat nih inputan, kita mau nyoba gimana sih caranya kita bisa menerima sebuah hasil inputan untuk dimunculkan, atau menerima inputan ketika diklik submit button ya, itu biar bisa kerekam tercetak gitu apa yang diinputkan di dalam kolom tersebut. Kita coba sini di bagian ini kita harus tahu ini kan homepage yes. Setiap input label itu inputan yang tadi type itu kalau kita mau direkam atau dicatat kita simpan datanya itu, maka kita harus buat sebuah variabel yang akan ditampilkan dalam inputan tersebut. Nah arti gimana tuh, kita bikin nih di sini variabelnya, kita misal bikin name spasi titik 2 string sama dengan ketik kutip ketik koma, artinya di sini titik 2 ini sama dengan koma titik 2. Nah kutip titik 2 nah, variabel bernama name adalah tipe datanya string. Nah string ini bisa kita ubah, mau itu boolean, mau itu timestamp ataupun number, nah integer sih. Nah di sini
Nanti kita ketik ang models, model sama dengan namanya variabel yang tadi, name, pakai variabel yang kita buat tadi. Kita save, kita cek. Berhasil nih ya, nggak ada error, aman ya. Jadi kalau ikut PHP kan kita namain name. Kalau dalam Angular kita cuma cukup nambahin ang model name. Tapi yang di sini kita lihat lagi nih tulisannya nih. Tulis ang model itu kayak gini. Logonya adalah, nah bisa lihat ya kurungnya, dalam kurung ada sebuah array. Kalau udah kayak gini, kita untuk men-trigger biar dia ngelakuin save atau enggak, itu kan pakai button ya. Kita cari button. Kita coba nih main komponen nih. Input kan tadi udah selesai. Kita back. Cek, kita cari di sini. UI components button. Sini kan ada nih. Kita coba cek. Nah, buttonnya itu ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Kita cari lagi kalau mau lihat-lihat. Nah, di sini sekarang sini biar si buttonnya ada functionnya, kita biar ada isinya, kita pakai console.log, lalu buka tutup kurung. Nah, dalam sini kita panggil variabel apa nih yang mau kita trace nih. Nah, kan variabel tadi name ya, kita panggil. Untuk manggil variabel kita nggak bisa langsung tiba-tiba panggil name nih, harus tambah lagi nih di depannya nih, this titik name. Nah, di sini kan jadi nggak error nih ya. Kalau name doang error. Bisa lihat. Nama this. Kalau udah kita save, kita cek. Nah, logika di submitnya kita sudah ada nih. Harusnya ini udah ya console log ini. Kita ketik lagi nih 5 anjay. Coba nih ya, apa ini kerekam atau kagak. Kita coba submit. Muncul nggak? Nah, muncul kan ya. Di sini bisa dilihat ya. Kok muncul di sini? Makanya karena ini kan basicnya kan web. Kalau pakai konsol di bagian konsol keluarnya. Kalau udah page kita enter nama petnya apa.